Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua mahasiswa PGSD. Pada mata kuliah kita hari ini, Public Speaking, saya akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan perkuliahan kita. Jadi anak-anak semua, perkuliahan kita akan berlangsung selama 1 semester dengan mekanisme adalah perkuliahan dilakukan dengan sinkronis dan asinkronis. Jika dilakukan dengan sinkronis, kita akan menggunakan platform Zoom Meeting, dan jika akan menggunakan asinkronis, kita akan menggunakan platform Elena di apps UNES ACID. Dan pada hari ini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang pengantar public speaking. Namun sebelumnya akan saya sampaikan dulu kontrak kuliah. Jadi kontrak kuliah kita adalah 80% minimal kehadiran, kemudian penilaian akhir dari mata kuliah kita ini adalah 50% dari nilai harian yang diambil dari tugas-tugas harian Anda, kemudian 30% dari ujian akhir semester, dan 20% dari ujian tengah semester atau UTS. Jadi saya persilakan kepada Anda semua mahasiswa untuk mentaati apa yang menjadi ketentuan dalam penilaian ini sehingga nantinya lulus semuanya dengan nilai maksimal. Baik, hari ini saya akan menyajikan sebuah materi yaitu tentang public speaking. Begitu. Apa sih sebenarnya public speaking itu? Ya, public speaking adalah cara kita menyampaikan pendapat, cara kita menyampaikan materi, cara kita menyampaikan paparan kepada orang lain yang sifatnya masif atau sifatnya luas. Jadi dikatakan publik karena sifatnya adalah luas, lebih dari satu orang. Lalu saya sampaikan di awal bahwa seorang tokoh yang bernama Confucius mengatakan, apa yang saya dengar saya lupa, apa yang saya lihat saya ingat, apa yang saya kerjakan, saya pahami. Artinya adalah bahwa kalau kita hanya mendengar, saya akan bisa lupa. Kalau saya akan melihat, saya akan ingat. Tapi ketika saya mengerjakan sesuatu, saya akan sangat memahami hal tersebut. Nanti hari ini kalian akan saya ajak untuk berdiskusi tentang kenapa manusia membutuhkan komunikasi. Bagaimana konsep dasar komunikasi? Apa itu public speaking? Seberapa besar bakat Anda untuk bisa bicara? Apa saja hambatan dalam berbicara dan bagaimana menjadi pembicara yang baik yang nantinya menjadi bekal Anda semuanya. Definisi dari public speaking menurut Harold Laswell, cara menjelaskan komunikasi dengan menjawab pertanyaan. Who says what in which channel to whom with the effect? Jadi proses penyampaian pesan oleh komunikator pada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Jadi public speaking adalah proses menyampaikan pesan oleh komunikator kepada komunikan, pada orang lain melalui media yang menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu, tentunya pengaruh yang positif. Lalu, siapkah adik-adik mahasiswa semua di sini untuk berbicara? Coba kalian semuanya di rumah masing-masing bisa berteriak, saya bisa bicara. Artinya dengan komitmen seperti itu, akhirnya akan menimbulkan motivasi yang sangat besar bagi kalian semua untuk bisa berbicara. Berbicara di sini dalam tanda petik adalah berbicara akademik, seperti pidato, presentasi, ceramah, mengajar, dan seterusnya. Lalu saya sampaikan lagi bahwa kenapa manusia membutuhkan komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi untuk menyampaikan keinginan dan mencapai tujuan. Ketika kita menyampaikan komunikasi kepada orang lain, tujuannya apa? Keinginan kita apa? Nah, itu yang harus kita tekankan dalam menyampaikan komunikasi. Lalu yang kedua adalah komunikasi adalah jalan menyelesaikan masalah. Walaupun masalah kadang-kadang bisa disebabkan
karena kesalahan kita berkomunikasi. Maka dari itu, komunikasi yang baik akan mampu mengatasi masalah yang sedang terjadi. Masalah dalam hal ini bukan berarti masalah yang negatif gitu ya, karena permasalahan bisa positif, bisa negatif. Lalu bagaimana konsep dasar komunikasi? Ya, konsep dasarnya adalah teknik komunikasi adalah seni menyampaikan pesan secara efektif. Bagaimana secara efektif? Bukan berarti kalau kita teriak-teriak, kita bicara kencang, itu efektif. Bukan. Mari kita lihat bagaimana konsep dasar komunikasi. Sekarang saya akan menyampaikan bentuk komunikasi. Bentuk komunikasi yang pertama bisa verbal, yang kedua adalah non-verbal. Komunikasi yang bentuknya verbal adalah komunikasi yang disampaikan secara langsung kepada orang lain menggunakan bahasa kita, menggunakan mulut kita, menggunakan suara kita. Itu namanya komunikasi verbal. Kalau komunikasi nonverbal itu adalah komunikasi yang menggunakan media lain, menggunakan alat lain, tidak menggunakan suara kita secara langsung. Misalkan kita menulis pesan lewat surat kepada orang lain, lalu surat tersebut dikirimkan kepada orang lain membaca, akhirnya ada komunikasi. Itu namanya bentuk komunikasi nonverbal. Lalu yang kedua adalah relasi dalam komunikasi, bisa komunikasi personal, bisa komunikasi publik. Komunikasi personal adalah komunikasi yang dilakukan face to face antar satu orang kepada orang lain. Jika komunikasi publik artinya komunikasi yang kita lakukan secara masif atau secara massal lebih dari satu orang. Contohnya ketika kita berbicara di depan umum, ketika kita mengajar siswa-siswi kita di kelas, ketika kita menyampaikan sambutan di acara formal, rapat misalkan. Itu namanya komunikasi publik. Yang ketiga adalah media-media yang digunakan untuk sarana komunikasi apa? Yang pertama suara, yang kedua tulisan, yang ketiga gambar, yang keempat adalah video. Jadi ketika kita berkomunikasi kepada orang lain, tidak hanya suara saja yang kita butuhkan, tapi ada tulisan, ada gambar-gambar, ada video yang akan memperkuat dan mendukung komunikasi lebih lancar. Nah, sekarang saya akan menyampaikan pengertian public speaking. Yang pertama adalah kegiatan penyampaian pesan berupa ide atau gagasan secara oral atau lisan. Pengertian public speaking yang kedua adalah bentuk komunikasi di mana seseorang berbicara menghadapi pendengar dalam jumlah yang relatif besar dan pembicaraan yang relatif kontinu. Jadi yang pertama maksudnya adalah ketika kita menyampaikan pesan atau gagasan kepada orang lain secara langsung, secara oral, atau lisan, itu berarti sudah dikatakan public speaking. Yang kedua, ketika kita mengkomunikasikan di mana seorang pembicara menghadapi pendengar yang jumlahnya relatif besar secara massal, yang sifatnya berkontinu, berkelanjutan, itu juga dikatakan public speaking. Lalu tujuannya apa? Tujuan public speaking adalah menyampaikan informasi kepada audiens orang lain. Bisa juga dengan tujuan menghibur audiens. Kalau misalkan kita seperti menyampaikan pesan kepada orang lain, tapi dengan humor, dengan lelucon, itu juga dikatakan public speaking. Lalu yang ketiga adalah mempengaruhi audiens. Mempengaruhi audiens artinya ketika kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain, yang akhirnya orang lain terpengaruh pada apa yang kita sampaikan, itu berarti juga merupakan tujuan public speaking. Lalu manfaatnya apa anak-anak semua? Public speaking manfaatnya yang pertama mengurangi ketidaktahuan. Jelas ya, jadi mengurangi ketidaktahuan. Yang kedua mengurangi tekanan. Jika kita mendapatkan tekanan dengan orang lain, kalau ketika kita menyampaikan secara massal itu mengurangi tekanan tersebut. Memperbaiki hubungan, jelas ya, komunikasi yang baik akan memperbaiki hubungan yang baik. Yang keempat, memahami permasalahan. Jadi ketika kita mendapatkan suatu permasalahan atau kita sedang menyelesaikan sebuah permasalahan, dengan public speaking itu kita akan semakin memperjelas. Yang terakhir adalah menyelesaikan masalah. Oke, sekarang saya akan sampaikan bahwa
tak seorang pun yang dilahirkan sebagai pembicara atau speaker. Jadi tidak ada manusia dilahirkan kemudian langsung jadi speaker. Semuanya butuh proses. Nah, proses tersebut akan bisa kita raih ketika kita tahu seberapa besar bakat kita dalam berbicara. Ada suatu anggapan bahwa kesuksesan seorang dalam berretorika atau berbicara itu hanya karena dia telah memiliki bakat. Namun, tidak selamanya bakat menjadi faktor penentu kesuksesan seseorang dalam bidang retorika. Jadi meskipun orang berbicara yang baik itu juga bakat, tetapi bukan satu-satunya faktor utama. Dengan latihan, dengan meningkatkan skill tiap hari berbicara, tiap hari praktek, saya kira akan sangat mendukung seberapa besar kita sukses dalam berbicara di depan umum. Nah, faktor-faktor membentuk speaker atau public speaking kita bagus, ada lahir bakat gitu ya, ada lingkungan, ada latihan. Jadi dengan bakat yang sudah ada sejak lahir, lalu didukung dengan lingkungan yang baik dan mendukung kegiatan-kegiatan kita, dan terakhir dengan latihan terus, akhirnya akan kita semakin percaya diri, semakin confident untuk menjadi pembicara di depan umum. Nah, yang terjadi masalah adalah kita sering cemas, sering nervous, sering grogi gitu ya. Lalu teknik-teknik public speaking kita yang belum punya. Yang ketiga, penguasaan materi yang kurang. Jadi paling tidak hal yang harus kita siapkan ketika kita akan menjadi pembicara di dalam sebuah public speaking yang luas itu yang pertama adalah hilangkan kecemasan, hilangkan nervous, hilangkan grogi, hilangkan tidak percaya diri. Yang kedua adalah kita tahu teknik-teknik bagaimana secara public speaking. Tentunya dengan banyak membaca dan banyak memahami teknik-teknik public speaking. Di slide berikutnya nanti akan saya jelaskan teknik-teknik apa saja yang dilakukan ketika kita harus melakukan public speaking. Yang terakhir adalah penguasaan materi. Jadi materi yang kita sampaikan dalam makalah, dalam materi yang untuk public speaking harus benar-benar dikuasai agar kita mampu percaya diri untuk mengembangkan apa yang kita sampaikan. Nah, untuk mengatasi nervous atau mengalahkan diri sendiri dalam ketidakpercayadirian, gejala-gejalanya adalah detak jantung cepat, lutut bergetar, keringat, suara bergetar, pusing, kepala perut mual, mata berair, lupa materi, bahkan sering keluar masuk toilet. Nah, itu adalah ciri-ciri orang nervous dan tertekan. Ya, lalu penyebabnya adalah karena mungkin pengalaman pertama, suasananya baru, audiennya baru, belum pernah ditemuin, merasa menjadi pusat perhatian sehingga cemas, lalu merasa berbeda kepada orang lain dan tidak percaya diri, bisa juga karena mungkin mengalami trauma masa lalu yang tidak mengenakan dalam melakukan ceramah atau public speaking, dan perasaan tidak siap tampil itu yang kadang-kadang menjadi penyebab kecemasan kita. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, mempersiapkan diri dan melakukan latihan. Prepare terus gitu. Di rumah latihan terus, berbicara di depan kaca, menyampaikan materi, diulang-ulang terus-terusan, lalu akhirnya akan lebih percaya diri. Melihat pengalaman orang lain, lihat di YouTube bagaimana cara orang berbicara di depan yang baik. Lalu melakukan kegiatan fisik, maksudnya adalah lari-lari kecil sebelum berbicara, kemudian mempersiapkan diri, latihan, dan seterusnya. Menganggap demam panggung adalah hal yang wajar, sehingga tidak terlalu dipikirkan secara kencang. Gitu. Akhirnya kita lebih percaya diri. Bagaimana melatih percaya diri? Lepaskan rasa sesal, perbaiki persepsi diri, jangan takut gagal, tampillah yang maksimal, mengingat semua sukses masa lalu. Jadi ketika kita memiliki sukses masa lalu, diingat bahwa saya bisa, dan saya akhirnya bisa menjadi speaker yang baik. Nah, tekniknya, tadi saya sampaikan cara mengatasi nervous adalah dengan mengetahui teknik public speaking. Yang pertama adalah variasi suara. Ketika kita membutuhkan suara yang kencang, kita lakukan. Ketika kita membutuhkan suara pelan, kita lakukan. Datar kita lakukan. Jadi jangan datar terus, jangan keras terus, bahkan jangan pelan terus. Kadang-kadang ada suara tinggi, ada rendah, ada sedang. Itu tergantung apa yang sedang kita sampaikan. Kalau yang kita sampaikan sedang melakukan penegasan-penegasan tertentu, itu taruhlah kita sedang menyampaikan inti dari pembicaraan kita, itu dengan
Variasi suara yang cukup tinggi itu penting. Ekspresi wajah, jangan sampai datar, monoton, dan seterusnya. Kontak mata, eye contact kepada audiens. Jangan sampai ketika kita berbicara, kita hanya merunduk, kita hanya melihat satu orang saja, tetapi kontak mata dan bahasa tubuh yang baik itu adalah kunci sukses dari public speaking. Variasi suara, saya ulangi lagi, bisa kencang, bisa rendah, jangan selalu nada datar. Lalu kecepatan berbicara dan artikulasi itu juga harus diperlukan, aturlah sesuai kebutuhan. Bicara cepat biasanya menunjukkan antusias dan urgensi. Jadi kalau antusias tinggi, urgensinya tinggi, kita bisa juga bicara cepat. Kalau lambat, memberikan penekanan, diulang lagi, memberikan penekanan lagi, diulang lagi. Lalu memberikan jeda dalam memberikan penekanan. Gitu. Dikasih jeda beberapa detik untuk menekankan lagi apa yang sedang kita bicarakan. Ekspresi wajah, jangan berbicara. Jika berbicara, pastikan mata tidak terpaku pada satu benda. Ya, jangan berbicara pada satu fokus saja, tetapi fokus ke semua audiens. Hindari kecenderungan menggeleng-gelengkan kepala. Biasakan tersenyum dengan baik. Gitu. Bahasa tubuh dalam suasana formal, berdiri selalu baik daripada duduk. Jadi kalau kita berbicara lebih baik berdiri, gunakan tangan untuk memegang alat bantu, misalkan menggunakan proyektor atau buku dan seterusnya. Berjalan mondar-mandir tidak dianjurkan. Jadi kalau kita berbicara di depan umum yang offline di kelas itu jangan terlalu banyak keliling-keliling, mondar-mandir sana sini, tetapi dengan stay yang baik itu akan memiliki bahasa tubuh yang baik. Oke, terima kasih untuk materi hari ini. Tugas kalian hari ini adalah silahkan searching di YouTube, temukan 3 tokoh baik nasional maupun internasional yang sedang berbicara di depan umum. 1 tokoh nasional, 2 tokoh internasional. Setelah kita melihat YouTube, orang-orang tersebut sedang berbicara di depan umum, lalu tulislah pendapat kalian tentang tokoh tersebut masing-masing. Cari kelebihan dan kekurangan dari masing-masing tokoh yang sedang berbicara tersebut. Tulis dalam Microsoft Word, lalu nanti upload di Elena. Terima kasih, hari ini saya cukupkan. Sukses selalu dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.